Malam ini Engkau ungkapkan hati-Mu lagi kepada kami, Tuhan. Buat kami mengerti cara melayani Tuhan dengan benar. Tuhan, seringkali kami melayani dengan keterbatasan kami, tapi kami percaya petang hari ini Engkau memberikan sesuatu yang luar biasa. Hamba minta mampukan anak-anak-Mu Tuhan, bisa mengerti akan hati-Mu. Karena hanya itu yang membuat kami bisa melayani Engkau sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Kalau Anda datang dalam kebaktian kemarin, saya ulang apa yang Tuhan katakan bahwa untuk kita bisa mengerti akan cara berpikirnya Tuhan, kita bisa duduk di kelas dan Tuhan akan mengajar cara berpikirnya. Orang yang bisa mengerti cara berpikir Tuhan saja sudah akan membuat Anda itu berhasil. Serius. Kalau saudara tanpa mengerti hatinya Tuhan, tapi tahu cara berpikirnya, tahu cara kerjanya, itu sudah modal untuk membuat kita berhasil. Saudara akan jadi orang yang terpandang di dunia ini, dan orang akan memberikan hormat dalam kehidupan kita. Kami selalu melayani akan sebuah acara di Jakarta. Ada beberapa orang yang ikut melayani, kalau Anda pernah dengar, James Gui dari Singapura ikut berbicara, ada Joseph Prince bicara juga, dan beberapa hamba Tuhan yang lain. Saya satu di antaranya yang berbicara, dan ada seorang anak Tuhan, dia sekarang jadi hamba Tuhan, dan dia punya istilah yang bagus. Dia bilang, "Pastor, we always look up to you." Kami selalu melihat kamu itu di atas kami, jadikan kamu seperti panutan selama ini. Saya berkata dalam hati saya, banyak orang ingin mendengar perkataan itu diucapkan orang lain buat kehidupan kita. Tapi saya mau katakan begini saudara, kalau kita hanya cukup mengerti cara kerja Tuhan, cara alur pikirnya saja, satu hari orang akan berkata yang sama kepada Anda. We always look up to you. Orang akan lihat kepada saudara, menengadah kepadamu, karena mereka mau belajar sesuatu dari kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau sungguh melayani Tuhan, sampai Tuhan memberikan banyak hal kepercayaan dalam kehidupan kita, bahkan memberikan akan kepercayaan yang sangat pribadi buat kita, tidak cukup saudara. Bukan sekedar kita harus hanya tahu cara kerja dia dan cara berpikirnya, tapi para pelayan Tuhan harus mengerti juga perasaan Tuhan dan hati Tuhan. Kalau Anda perhatikan kehidupan Yesus di dunia ini selama sejak 2000 tahun yang lalu, selama kira-kira 3,5 tahun dia melayani. Kita tahu pada akhirnya dia punya 120 murid. Dia punya juga 70 murid yang lebih spesial lagi. Dia juga punya 12 orang murid. Dari 12 ada berapa yang spesial? 3. Siapa itu? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi kalau kita mau jujur melihat, dari 3 ini, mana yang paling dekat dengan Tuhan sebetulnya? Yohanes. Anda bisa lihat akan perbedaannya itu. Tidak berarti bahwa kasih Tuhan itu tidak sama dengan kita. Sama. Ini aneh sekali. Tadi ketika dari Ungaran saya turun, saya mendengarkan Radio Rema di mobil. Pak Yusak sedang berkhotbah. Kalau tadi siang Anda dengarkan, Anda akan nanggap firman yang sama. Dan beliau berkata begini, kasih Tuhan itu sama. Gambarannya ini seperti listrik ngalir. Ya kan? Tapi ada manusia seperti lampu 5 watt. Ada juga yang seperti 100 watt. Ada yang lampu sorot yang ribuan watt. Dialirkannya sama, cuma nyedotnya berbeda-beda. Nangkap saudara? Makanya orang berkata, kenapa dia lebih terang dari saya? Karena yang ditangkap, yang dihisap oleh dia dan dipancarkan lagi lebih gede daripada orang-orang lain.
tidak berarti bahwa Tuhan itu pilih kasih. Aliran listriknya sama. Gedung ini diterima akan listrik, ngalirnya sama. Tapi tiap lampu bisa berbeda. Kenapa? Karena mereka menghisap kekuatan itu dengan cara yang berbeda. Dan memantulkannya dengan cara yang berbeda juga. Jadi kalau Anda iri dengan Tuhan, salah besar. Dia berikan banyak hal. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita mau terima dan ambil sebanyak mungkin kita bisa? Ada orang-orang yang puas dengan hanya mengerti cara berpikir Tuhan. Tapi kalau Anda mendapatkan itu, sudah luar biasa. Saudara pasti jadi orang berhasil. Tapi kalau kita mau jadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hatinya, Anda mesti ngerti perasaan dan hatinya. Di situ Anda akan punya yang namanya pelayanan dengan compassion, dengan belas kasihan. Dan itu akan membuat perbedaan yang luar biasa. Coba lihat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya minta Pak Hasto bacakan. Baca dengan gelora cinta, Hasto. Baca dengan gelora cinta. Men, orang Kristen sudah kehilangan akan jiwa daripada apa yang sebetulnya tertulis dalam firman ini. Kita terlalu kaku dan kayak robot dan menghakimi orang tanpa belas kasihan. Bayangin saudara, ngasih makan orang pakai pedang, makan katanya. Sadis banget, nggak mau tusuk sekalian. Dari omongan kita, dari sikap kita, kayak begitu. Saya berdoa mulai hari ini, Tuhan ubah kita. Amen, saudara. Saya senang dengan apa yang Tuhan kerjakan, walaupun saya bayarnya tiap pagi bangun jam 2:30. Saya pikir ini kayak orang gila ini. Tapi saya enjoy apa yang Tuhan tunjukkan, dan tiap-tiap pagi Tuhan ajari saya sesuatu. Wow, silakan Hasto. Dengan gelora cinta. Ya. Yeah. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara dengerin ya, ini luar biasa. Dia bilang dia cerita tentang Yesus sebetulnya. Dan Yohanes ini begitu berbeda. Kalau Anda perhatikan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dulu saya paling tidak suka Injil Yohanes. Karena hampir-hampir tidak banyak ceritanya. Hanya omongan Yesus. Ketika saya sekolah minggu, saya ingat satu guru sekolah minggu yang saya paling malas. Tapi ternyata ini orang paling setia. Heran ya, yang ngajarnya bagus, kurang setia. Yang ngajarnya paling, istilahnya orang Semarang, jelei, saudara. Sampai orang setianya nggak pernah absen. Ya memang tahu-tahu sakit terus pulang ke rumah bapak gitu, saudara. Tapi nggak pernah absen. Dan saya masih ingat, kalau ngajar sekolah minggu itu nggak pernah menarik. Alkitabnya itu Alkitab yang biru kecil gitu, saudara. Perjanjian baru, cuma dimasukin saku begini. Kalau sudah mulai ngajar begini, saya akan membaca, zaman dulu ya, kitab Yahya. No, dulu kitab Yahya, bukan Yohanes, saudara. Kitab Yahya, saya bilang mabok lah, Yahya lagi, saudara. So, saya paling tidak suka. Tapi kalau Anda tanya saya hari ini, the best yang saya paling suka, itu kitab Yahya itu, saudara, sebetulnya. Nah, apa yang membuat berbeda ini si Yahya ini, si Yohanes ini? Apa yang membuatnya berbeda? Dia bicara tentang Yesus dalam dimensi yang lain, yang Matius, Markus, Lukas tidak bisa tangkap itu karena mereka tidak cukup dekat seperti Yohanes dekat dengan apa yang dia tulis. Dia berkata, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, dan apa yang kami raba. Dia berkata, itu yang aku tulis kepadamu. Dan kata saksikan itu artinya to see with desire. Melihat dengan luapan gejolak keinginan untuk memilikinya. To see with desire. Beda.
ada geloranya di dalamnya. Ini bukan orang Kristen yang kayak robot jalan begini tanpa ada apapun di dalamnya. Dia berkata, aku saksikan itu. To see with desire. Dan kalau sudah ada desire, dia berkata, and I touch him. Dan itu yang membuat berbeda. Banyak orang melihat dari jarak yang sangat jauh. Tapi ada orang yang berkata, I touch him. Luar biasa. Ini loh saudara yang membuat berbeda. Dan Tuhan memang maunya begitu. Sampai kita ini bersentuhan dengan pribadinya. Coba lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 27. Ini khotbahnya Paulus di Athena. Dia berkata apa? Kisah 17, 27. Kisah 17, 27. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan apa? Menjamah dia. Bukan cuma memahami atau mengerti. No. Kenapa dia lahir sebagai manusia? Di antaranya, so that we can touch him. Kita bisa jamah dia. Artinya hubungan ini bukan hubungan dengan jarak lagi. Tapi kita bisa ngerti akan heartbeatnya. Degup jantungnya. Apapun yang di dalamnya, kita bisa mengerti. Orang kalau tidak melayani dengan hati seperti ini, Anda tidak akan pernah mendapat kepercayaan Tuhan, saudara. Ini bagian dari pelayanan yang ternyata paling sulit. Paling sulit. Ngerti perasaan Tuhan. Saya berdoa, Anda bisa ngerti. Yang membuat orang ini begitu berbeda. Nanti kita akan lihat apa yang kemudian dia hasilkan dari perbedaan itu. Dia berkata, yang selama ini kami dengar, kami lihat, dan kami ingini dengan keinginan yang luar biasa. Dan akhirnya kami jamah. Itu yang kami tuliskan kepadamu. Dan seperti yang Paulus katakan, mudah-mudahan waktu kita mencari dia, kita bisa menjamah dia. Apa yang membuat orang ini berbeda? Yohanes 13 ayat 23 dan ayat yang ke-25. Yohanes 13 ayat 23 dan ayat sampai dengan ayat 25. Yohanes 13 23 25. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Sebetulnya bukan duduk dekat Yesus, duduk dan nyandar di dada Tuhan Yesus. Anda lihat sebuah birokrasi di sini kecil. Kenapa Petrus tidak berani berkata, "Tuhan, siapa dia?" Tuhan sedang berbicara sesuatu yang sangat sensitif. Dia berkata, "Satu di antaramu akan berkhianat dan akan menjual aku." Itu perkataan yang sangat peka sekali. Tidak ada orang berani bertanya karena mereka khawatir kalau mereka yang dimaksudkannya. Petrus sebagai orang yang paling kelihatannya berani, dia mau berbicara tapi dia mengerti suasananya begitu galau dan sangat sensitif. Kecurigaan di mana-mana. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan akan punya nyali bertanya, siapa dia? Anda tahu kenapa? Yohanes ini nyandar di dada Tuhan. Degup jantungnya, detak jantungnya, heartbeatnya, dia bisa rasakan. Ini loh saudara, yang Tuhan mau. Bukan cuma kita tahu bagaimana caranya diberkati,
bagaimana caranya maju ekonomi kita atau gereja kita, bukan bagaimana kita ngerti Tuhan kerja gimana, iman seperti apa, bukan hanya itu. Bisakah engkau merasakan yang di dalam gejolak perasaan Tuhan itu? Bisakah ketika dia berbicara, Anda tangkap esensi jiwanya, apa yang sebetulnya dia mau? Daud pernah punya 3 orang yang disebut dengan nama Triwira. Suatu hari dia sedang duduk dalam kemahnya dan 3 perwira ini, 3 jenderal ini duduk cukup dekat dengan Daud. Dan Daud sebagai manusia punya keinginan manusiawi juga. Dalam keadaan seperti itu, dia rindu sesuatu. Alkitab berkata, dia tidak memerintahkan apapun kepada 3 jenderalnya ini. Dia hanya bergumam. Dan dia hanya berkata, seandainya aku bisa minum air dari sumur yang di Bethlehem. Dia tidak pernah perintahkan siapapun untuk pergi ke sana karena apa? Tempat itu markasnya tentara Filistin. Siapapun yang diperintahkan ke sana artinya dia diperintahkan untuk bunuh diri. Tapi 3 jenderal ini dengan pangkat cukup tinggi, orang berkata 3 Triwira Daud yang paling hebat yang dia punya. Ototnya boleh luar biasa. Kemampuan membunuhnya, dia seorang killer yang hebat sekali. Tapi hatinya tetap bisa nangkap kemauan rajanya. Saudara boleh seorang warrior yang hebat dalam kerajaan surga. Dan seharusnya begitu. Engkau boleh seorang pejuang yang luar biasa dalam kerajaan surga. Dan Tuhan bangga dengan itu. Tapi kita punya hati yang cukup lembut untuk bisa merasakan degup jantungnya Tuhan, saudara. Kalau Anda tidak bisa merasakan, engkau akan berkata, raja kok cengeng, banyu dijaluk. Ngerti bahasa Jawa, ngerti? Air aja diminta, kan banyak itu, minumlah itu, aqua atau apa. Ngerti? Tapi orang ini tidak pernah dia dengar perintah, dia hanya bisa rasain. Apa yang mereka buat, saudara? Tanpa diperintah, mereka berdiri, ambil senjata mereka, tanpa minta tolong siapapun. Dia terobos tentara Filistin, hanya 3 orang. Dia masuk sampai ke jantung pertahanan mereka, ambil timba, ditimba itu sumur, airnya diambil, dengan membawa ember penuh dengan air untuk perang susahnya luar biasa. Mereka perjuangkan lagi, mereka bayar dengan resiko apapun, mereka terobos keluar lagi. Mungkin dengan badan berlumuran darah, sebagian darahnya dia, sebagian darahnya orang Filistin. Dia hadapkan air dari sumur yang di Bethlehem, yang rajanya hanya bergumam ingin itu. Saya menyadari ketika Tuhan berkata kepada saya, kamu seringkali terlalu formil dengan aku. Tunggu, dia berkata, ini kerjain, ini kerjain, ini kerjain. Dan perintah kita berkata, yes sir, siap pak, yes sir, yes sir, yes sir. Formil. Engkau tidak bisa nangkap apa yang dalam gejolak dalam hatiku. Kalau aku diam dan gejolak di dalam, engkau tidak bisa ngerti sama sekali. Dan engkau bertindak sangat tidak sensitif. Saudara tahu orang yang tidak sensitif itu menjengkelkan. Saya beri contoh begini. Kalau Anda sedang patah, putus cinta misalnya ya, yang belum kawin terutama. Pacarmu berkata, mulai hari ini putus. Gejolak di dalam, Anda diam. Tiba-tiba ada teman Anda yang berkata gini, wah pacarmu sekarang sama orang lain. Dia cerita, aduh ganteng, cakep, kaya raya lu, punya helikopter 3. Lu sepeda aja gak punya ya katanya. Kesian lu, melarat banget lu katanya. Itu orang ditikam jantungnya aja, saudara. Sangat tidak sensitif. Ditanya orang, kok kamu ngomong gitu? Dia nggak apa-apa tuh, dia diem aja senyum-senyum. Goblok itu orang, saudara.
ngerti yang di sini. Saudara, dengan Tuhan mau main bahasa apa sekarang? Bahasa formal atau bahasa di sini? Itu akan membuat menentukan kelak engkau seperti apa, saudara. Dan main bahasa di sini, saudara, yang Tuhan suka. Yohanes itu nyandar di dada Tuhan. Tidak ada orang yang berani tanya, siapa itu Tuhan? Karena dia bicara sesuatu yang mengerikan. Setelah kumpul 3,5 tahun, satu di antaranya ternyata iblis. Petrus pun yang kelihatannya paling berani, ciut nyalinya, saudara. Dia hanya memberi kode, tanya. Dan dia yang tahu degup jantung Tuhan. Dia ngerti, Tuhanku tidak lagi emosi ini. I think he is alright dengan apa yang ada. Dan dia tanya, siapa Tuhan? Dan seperti yang dia tangkap dari degup jantungnya, Tuhan berkata, yang nanti mencelupkan roti ini bersama dengan aku. Saudara bisa melihat itu relationship yang seperti itu. Bukan lagi formalitas yang kaku, yang nunggu perintah, tapi hatinya nggak ngerti apa yang harus dibuat. Loh, kamu kok nggak ngerti gini? Nggak diperintah kok. Kalau itu model relationship yang kita mau bangun dengan Tuhan, Anda akan jadi gembala upahan, saudara. Dengan job description tertentu dan gaji yang berapa. Tapi Tuhan cari jenderal-jenderal yang punya kekuatan besar dan nyali besar untuk berperang. Tapi dia mengerti gumaman rajanya tanpa raja itu berkata-kata kepada kita. Setiap saat waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita kerja, waktu kita apapun, kita bisa rasakan apa yang dia mau. Dan tanpa pura-pura blow-on berkata, engkau mau apa Tuhan? Kita berkata, aku tahu yang dia inginkan. Aku akan beri apa yang dia mau. Saudara tahu bedanya antara kalau saudara minta berkata gini, aku minta roti itu ya, dan orang datang memberikan. Atau Anda baru kepingin, tiba-tiba orang memberi. Precious yang mana? Yang terakhir kan? Heran kau berkata, surprise. Aku baru ingin datang. Tingkat relationship hubungan seperti itu, saudara, yang kita mesti develop, kembangkan dalam hidup kita dengan Tuhan. Saya tahu tidak mudah. Anda mesti dibawa dalam pengalaman dan ngalami Tuhan dalam hidupmu. Tapi minimal rindukan Dia. Dalam Kidung Agung sebetulnya kerinduan pertama lahir dari putri Zadi. Coba lihat Injil Yohanes lagi. Pasal 19 ayat 25 sampai 27. Yohanes 19 25 sampai 27. Yohanes 19 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya. Sebetulnya hanya satu. Katanya kepada muridnya, tidak murid-muridnya. Buang satu kata murid, saudara. Dia hanya bicara kepada one man. Terus Saudara. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau Anda baca, tahukah ada keanehan dalam ayat ini? Buat saya itu aneh. Kenapa anehnya? Yesus secara daging, secara manusia, itu punya adik-adik, saudara. Adik laki-laki dan adik perempuan. Ada itu. Dan semua mereka dilahirkan dari rahim Maria yang sama. Dari suami yang bernama Yusuf atau dari ayah yang bernama Yusuf. Hanya Yesus yang berbeda.
Lahir bukan karena benih pria, benih Roh Kudus, tapi dibesarkan, dikandung di rahimnya Maria. Setelah Yesus lahir, Yusuf Maria itu bersetubuh seperti suami istri layaknya. Lahirlah adik-adik Yesus secara kandung, baik perempuan maupun laki-laki. Ada yang namanya Yoses dan sebagainya. Atau Yudas, itu adiknya Yesus itu sebetulnya. Dan beberapa nama yang lain lagi, bukan Iskariot ya. Tapi ada orang-orang yang kita mengerti itu adik kandungnya Yesus, artinya itu anak kandung dari Maria. Tapi mengapa Alkitab berkata justru Maria dititipkannya kepada Yohanes? Well, orang berkata bahwa yang lain tidak ada Pak, jadi dititipkan ke yang ada. Nggak usah. Kalau memang bisa begitu, diam aja kan. Toh nanti anak-anaknya Maria akan ngurusi ibunya dengan baik. Bukankah dia ibu kandungnya? Tapi ini yang aneh. Mengapa dititipkan kepada Yohanes? Sedangkan Maria punya anak kandung yang cukup banyak. Mengapa harus ikut orang lain? Aneh menurut saya kalau orang tua saya dititipkan bukan ke saya, tapi kepada saudara. Aneh kalau orang tuamu bukan engkau yang ngurusi, tapi dititipkan kepada orang lain lagi yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Aneh kan? Tapi buat Tuhan, dia harus lakukan itu. Kenapa dia titipkan kepada Yohanes? Anda harus mengerti ini. Pada waktu Maria melihat akan pemandangan bagaimana anaknya itu dying sekarat di salib. Sebetulnya itu merupakan penggenapan dari yang dikatakan oleh seorang bernama Simeon. Coba buka Lukas pasal 2 ayat yang ke-35. Lukas 2 ayat yang ke-35. Lukas 2:35. Lukas 2 ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang akan apa? Menembus jiwamu sendiri. Saya percaya pada waktu Maria lihat anaknya disiksa habis-habisan, hancur tubuhnya, mukanya hancur semua, dengan badan hancur, dan digantung di antara dua penjahat, dipermalukan, dihina. Pada saat dia melihat itu, nubuatan Simeon sekian puluh tahun sebelumnya tergenapi. Kalau Anda punya naluri dan perasaan, saudara, kalau engkau lihat anak kandungmu sendiri berdarah, hancur badannya di depan saudara, kalau tidak merupakan pedang nusuk jiwamu, kita bukan manusia. Ngerti, saudara? Kalau kita manusia itu lihat orang menderita hancur badannya begitu di depan kita, kalau kita berkata biasa, Anda bukan manusia. Setan pun kalah jahat kalau begitu caranya, saudara. Serius. Dan waktu Maria lihat anak yang dia kandung sendiri, yang karena anak itu aku terima penghormatan. 3 orang majus datang memberikan emas, kemenyan, dan mur. Malaikat surga datang kepadaku, dan anak yang sama yang membajari kebanggaan dirinya, dia lihat hancur di depan matanya tanpa dia bisa berbuat apa-apa, seperti pedang nembus ke jiwanya. Orang yang hancur ketembus jiwanya dengan pedang penderitaan. Hanya jiwa Tuhan yang bisa menghibur, saudara. Jiwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hari Tuhan ngomong sama saya begini, kalau orang sedang menderita, maka obat paling mematikan adalah berikan simpati. Dia pasti mati, tidak akan survive. Tahu simpati itu begini, kasihan ya kamu ya, kok bisa gitu, gimana sih, kasihan loh kamu nih, nasibmu malah, aku gak bisa ngerti kok bisa gitu ya, salahnya siapa, kasihan ya kamu, sudah ya, cup, sudah ya, mate saudara, caranya begitu. Anda boleh layani jemaat, cara begitu saudara, Anda mematikan mereka. Simpati,
ketika orang ngalami seperti itu, tidak membangkitkan apa-apa. No way. Waktu jiwanya ditembus pedang seperti itu, Tuhan mengerti, adik-adiknya secara daging tidak ngerti. Paling berkata, sudahlah Mami Maria, kan masih ada kita-kita katanya. My goodness, kita-kita. Saya ngerti. Berapa banyak orang melayani tanpa hati sebetulnya. Lihat orang susah, nggak apa-apa. Itu kan salahnya dia sendiri, sok ngaku-ngaku anak Allah. Omongannya gitu. Dalamnya itu nggak ada hatinya sama sekali. Judgment yang keluar, penghakiman yang keluar. Orang dihajar terus dengan perilaku, dengan perkataan, omongannya itu. Nggak ada hati sama sekali. Dan Yesus ngerti, saudara, ngerti betul. Dan dia tahu, cuman Yohanes yang tahu bagaimana menghibur Maria. You know why? Dia pernah merasakan degup jantungnya. Dia tahu 3 hari ke depan akan krusial. Dan sekian belas tahun lagi mungkin akan sangat penting buat ibunya ini. Tidak ada orang yang mengerti aku semengerti Yohanes tahu tentang aku. Petrus kabur, semua kabur. Yang tinggal cuma orang yang tahu heartbeatnya Tuhan. Yang cinta kuat seperti maut karena ada gelora di dalamnya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Pelayanan dengan hati. Saya hanya berdoa, Tuhan akan singkapkan dalam kehidupan kita hal-hal begini. Kalau tidak, kita ini isinya penuh teori. Tapi nggak ada compassion-nya sama sekali. Nggak ada. Waktu Anda lihat orang yang hancur, kita bilang, nah saya sendiri, makanya nasibmu jelek sih. Omongannya itu. Nggak ada hati. Sebab tidak tahu dan tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Dari pagi saya ngajar di TSOA. Marta itu cerewetnya luar biasa kan? Sibuk dan cerewetnya luar biasa. Waktu Lazarus mati dia berkata, kalau engkau di sini Tuhan, tidak akan mati saudaraku. Dijawab sama Tuhan. Dijawab, setiap omongan dijawab sama Tuhan. Pingpong kata-kata saudara. Tapi datang Maria yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Maria mengucapkan kalimat yang sama. Tidak beda sebetulnya. Dia bilang, Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku tidak akan mati. Dan Tuhan tidak bisa bicara apa-apa. Hatinya nggak tahan kalau ketemu orang yang ngerti perasaannya, saudara. Alkitab berkata, maka maskulah hati Yesus. Anda tahu kata itu? Itu artinya di dalamnya kata maskul itu tahu. Itu ada luapan kemarahan yang luar biasa. Bukan marah dengan Maria, marah dengan kematian dan dosa. Itu yang membuat dia berkata, Lazarus keluar. Dan Lazarus bangkit dari antara orang mati. Ini yang terjadi. Begitu amarahnya keluar, dia tidak tahan. Itu gejolak emosi di dalam luar biasa. Baca kalimat berikutnya berkata, and Jesus wept. Maka menangislah Yesus. Itu bukan orang hanya berkaca-kaca matanya. Bukan hanya orang yang hanya menetes air matanya. Itu orang terisak-isak nangis sama-sama. Itu Yesus, saudara. Itu Yesus yang seringkali tidak cukup kita kenal. Kita terlalu formal dengan dia. Dalam banyak hal ya kita harus menghormati dia. Dalam formalitas birokrasi Tuhan, saya tahu itu. Tapi ada saat-saat pribadi, hanya dia dan kita saja. Gone, hilang. Dia tidak bicara apa-apa.
Dia hanya terisak-isak, dia nangis dengan agony, kesakitan di dalam. Sampai orang berkata, lihat betapa kasihnya kepada Maria, kepada dia. Lalu mereka mencemooh dia, timbul lagi itu agony, kesakitan di dalam dia. Dan dia berkata, mana kuburnya? Lalu kemudian ketika dia sampai ke sana, saudara, bukan karena omongannya Marta, tapi Maria ini membuat perbedaan. Sebab orang ini ngerti yang dirasakan. Saya nggak ada waktu untuk cerita semuanya. Tapi Tuhan berkata pada saya, Maria ini seperti gadis Sulamit terhadap Salomo ketika dia dengan aku. Dia tahu memberi minyak dan rambutnya itu seperti menjerat, mempesona aku. Dia akan cuci kaki Tuhan dengan rambutnya. Anda baca Kidung Agung. Super, saudara. Dia bilang seperti Sulamit dengan Salomo. Itu Maria dengan aku. Ingat, buang erosnya. Buang hawa nafsunya. You can feel and see the beauty of love. Dan waktu Tuhan sampai di depan kubur Lazarus, dia berkata, buka tutupnya. Maria berkata, Tuhan sudah 3 hari, bau. Saya pakai istilah saya, Maria, yang dibuka bukan mulutmu, tapi pintu gua itu. Serius. Dia bilang, bukankah sudah aku katakan? Ngamuk dia. Itu terlalu banyak dibuka yang itu. Buka itu pintu kubur, bukan mulutmu. Itu bahasa saya sendiri. Dengan kata lain, shut up please. Yang bau itu di situ, bukan di situ. Kalau sudah keluar itu, saudara, agony, kesakitan karena amarah ilahinya. Roh mau tidak pernah bisa mencengkeram nyawa orang, saudara. Dia teriak, Lazarus keluar. Itu mayat hidup, saudara. Dan dia bangkit dari antara orang mati. You know why? Ada orang yang ngerti hatinya dia tidak bisa tahan. Anda boleh pinter berdebat, Anda boleh tajam seperti Maria omonganmu, Anda boleh rajin kayak Marta. Nah, seperti Marta omongan kita. Tidak akan menggerakkan hatinya. Anda akan dibantah terus, dikasih ayat terus. Sampai Anda mabuk ayat dan tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi orang yang bisa ngerti hatinya akan membawa perbedaan yang luar biasa. I hope Anda bisa nangkap itu. Itulah sebabnya ketika Maria mengalami yang dinubuatkan Simeon, pedang menikam menusuk akan jiwanya. Dia berkata penghiburan terbaik bukan dari simpati manusia, tapi dari orang yang tahu hatiku. Sehingga dia bisa melayani orang yang dia kasihi dengan hati. Bukan karena kebiasaan, bukan karena tugas, tapi karena hati. Dan itu yang membuat beda, saudara. Ketemu orang itu bukan ngenyek dulu, bukan nyala-nyalain dulu, bukan. Dengan hati. Dan itu yang saya jujur berkata, kita nggak ada, kuranglah, saudara. Itu yang beda, saudara. Seandainya semua kita bisa begitu, ketemu orang bukan dengan nada, lu siapalah, dengan hati. Ini yang membuat saya mengerti. Coba buka Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes 2 23 sampai 25. Tolong, Mike. Cek. Yohanes 2 23 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua.
dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Untuk orang percaya kepada Yesus banyak, tapi orang yang dia bisa percayakan dirinya langka. Saya berdoa Anda dan saya termasuk orang yang dia bisa percayakan dirinya, saudara. Kalau engkau mau jalan dan melayani dengan hati. Saya nggak tahu lagi bagaimana mengungkapkannya. Satu aja saya rindu, Anda cukup punya kerinduan tiap hari mulai sekarang cari Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku ingin Engkau dalam hidupku. Kalau itu jadi kerinduanmu, saudara, itu sudah awal yang luar biasa. Tapi tahukah kita, dia cari orang yang dia bisa percayakan dirinya. Waktu ketemu dengan Maria, ibunya aja, hanya satu orang yang dia bisa trust, Yohanes. Bukan karena kebetulan dia di situ, tapi untuk orang bisa membalut luka seperti itu, adalah orang yang tahu perasaan Tuhan. Saya teringat cerita ketika Esau akan mengajak Yakub untuk bergerak bersama-sama pulang. Waktu mereka sudah didamaikan Tuhan dengan cara Allah yang sangat ajaib. Yakub berkata kepada Esau, biarlah kakakku berjalan terlebih dahulu. Aku akan berjalan beringsut mengikuti langkah kaki anak domba. Sebab kalau dibuat tergesa-gesa, ini anak domba pasti mati. Itu loh saudara, dengan hati. Bukan diikat lehernya, diseret. Ayo, katanya. Bodol saudara sampai di sana. Dan itu yang seringkali sadar nggak sadar kita buat kayak begitu. Seret. Dia bilang, aku mau beringsut ngikuti kaki domba, anak domba. Kalau dibuat tergesa-gesa, mati dia. Anda bisa nangkap ini kan? Hati itu saudara, beda sekali. Beda. Nggak ada penghakiman, nggak ada ketidaksabaran, nggak ada berpikir kita sate aja ya, nyusahin orang jalan. Nah, seringkali kita ingin potong banyak hal dalam hidup kita. Saya berdoa Tuhan beri kita hati yang seperti itu, saudara. Amen. Saya berdoa. Dan kalau Anda membaca hidup daripada Yohanes ini pada akhirnya, ketika dia mendengar Tuhannya bangkit, kuburnya kosong. Tidak usah dibaca, kita akan segera selesai. Dia dengan Petrus lari, saudara. Ini ya, orang yang punya hati akan lari lebih cepat. Petrus di depan, dikejar sama dia. Dan waktu sampai di kubur, dia cuma masuk, dia mundur lagi. Petrus masuk. Ini orang yang kedua ini nggak punya perasaan. Saudara dengar ya, kalau anda ketemu orang yang Anda kenal dan diberitahu dia mati, untuk Anda lihat mayatnya, struggle, saudara. Ya, orang yang engkau cintai mati, engkau dibawa oleh orang, ayo lihat jenazahnya, struggle. Yohanes ini antara ingin segera lihat kenyataan, karena care-nya besar kepada Tuhannya. Waktu masuk lihat itu, dia mundur. Tapi Petrus tanpa perasaan, masuk. Dan ketika Petrus masuk, Yohanes ikut. Karena Alkitab mengatakan dengan kalimat yang bagus sekali. Bagus sekali. Saya bacakan buat Anda. And when he looked at the evidence, ketika dia lihat bukti itu, and believed, dan percaya.
Alkitab tidak berkata Petrus percaya, tapi Yohanes percaya. Anda tahu yang dilihat apa? Itu kain peluh itu sudah tertumpuk, dilipat rapi. Ngerti? Semua kain penutupnya terjatuh di bawah. Tapi kain peluh yang di muka ini, saudara, dilipat. Jadi ketika dia bangkit, boom, Yesus tetap Yesus. Yang rapi. Ada yang jatuh di mukanya. Dia ambil, dia lipat. Hanya mereka yang cukup dekat dengan dia akan tahu kebiasaannya. Lihat akan kain peluh dilipat itu loh. Alkitab berkata, that is the evidence. Itu bukti. Dia berkata, my Jesus. Kalau itu berantakan, dia berkata, dicuri orang. Tapi kalau itu tersimpan rapi, Anda berkata apa? My Jesus. I know it's him. Aku tahu itu dia. Ingat ketika dia dengan Yohanes Pembaptis dan Andreas. Satu kali ketika mereka melihat Yesus lewat, Yesus berkata, inilah anak domba Allah. Mereka berdua ikut Tuhan. Dan waktu Tuhan melihat mereka, dia berpaling, dia berkata, what do you want? Apa yang engkau mau? Anda tahu jawaban Yohanes? Tuhan, di mana engkau tinggal? Dan dia berkata, ikut aku. Sejak hari itu Alkitab berkata, dia tinggal bersama dengan Yesus. Dia tahu. Just one evidence. Satu bukti. Kain peluh dilipat. Lompat hatinya. Yes, it's him. Percaya. Petrusnya bingung. Kok bisa? Hanya orang yang cukup dekat, saudara. Ngerti hatinya. Oh, saya harap Anda nangkep ini. Mengerti gak yang di hatinya dia? Saat terakhir ketika mereka lagi frustrasi, mereka nangkep ikan lagi, Petrus berkata, gua nangkep ikan. Yohanes ikut. Yesus muncul di tepi danau Galilea. Dia berteriak, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Semua orang bilang, enak aja, susah payah, minta lagi. Mancing sendirilah situ. Yohanes yang berkata, it's the master. Itu Tuhan kita. Petrusnya baru, iya toh katanya, lompat baru saudara. Tapi yang bisa mengenali suara itu cuma Yohanes. Dan karena itulah menimbulkan kecemburuan bagi orang lain. Karena mereka so close. Petrus sempat tanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang terjadi nanti kelak dengan dia? Karena Petrus dinubuati akan mati untuk Tuhan. Dia bilang, kok gak enak terakhirnya. Kalau dia gimana Tuhan? Dan Tuhan dengan santai berkata, kalau aku mau dia tidak mati sampai aku datang, dia tidak akan mati, katanya begitu. Keluar rumah harus berkata, tidak bakal mati ini Yohanes. Anda tahu kadang-kadang Tuhan itu godain orang. Kalau ada ngebet emosi, kepingin orang ini ngalami begini, digodain. Kasih. Kalau gua bilang gak mati dia. Tapi karena ada hati gak benar di antara para murid, rumorsnya keluar, Yohanes tidak akan mati. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, to see, we desire, and touch. Itu yang kami tuliskan kepadamu. Saya berdoa,